Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman 8 tentang akikah yang dikerjakan pada selain hari ke-7, yaitu hari yang ke-14, ke-21, setelah tua dan sebagainya. An Abdullah bin Buraidah an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tudbahu li sab'in wa li arba'a asrata wa li ihda wa isrina. Rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 303, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. Pertanyaan, Ustadz, dulu sebelum ngaji saya mengakikoi anak laki-laki pertama saya hari ke-14. Karena pada saat itu kalau akikahnya hari ke-7 tepat hari raya Idul Fitri. Tidak tahu ternyata hadisnya dhaif. Dan pada saat itu saya dapat hadis dari internet kalau akikah bisa dilakukan pada hari kelipatan 7. Lalu apa yang harus saya lakukan agar ibadah akikah anak saya yang pertama bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Itu bukan urusan saya itu. Ibadah keliru kok biar diterima kan bukan urusan saya. Kalau tanyakan itu Allah sudah menjelaskan sejak awal kan. Allah ngendika dalam surat Bani Israil ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taquma laisa laka bihi ilmun. Ya dah? Sejak anakmu belum lahir bahkan kamu belum lahir, ayat itu sudah ada. Dan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Maka itu pentingnya ngaji. Andai kata saudara tidak mau ngaji, ya itu akan diwariskan ke anak cucu. Kan diwariskan terus anak cucunya. Ya. Malah ada riwayat gitu kok, Nabi mengakekoi dirinya setelah jadi Nabi itu. Maka kalau hadis, jangan setiap kata Rasulullah mesti dipercaya. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang palsu, ya. Nah, yang hadis palsu, dhaif dan sebagainya itu tidak boleh dipakai. Ya. Nah, karena kamu dulu belum tahu melaksanakan ibadah, padahal Nabi juga sudah mengatakan, man amila amalain laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa melakukan perbuatan ibadah yang tidak diperintahkan Nabi ditolak. Aku wis kebacut saiki kon piye carane ditampa ya. Soalnya di anak-anak diakekoi ke hari ke-7. Yang sudah kebacut ya sudah istighfar mohon ampun pada Allah karena dulu belum tahu. Nah, sudah tahu jangan mengulangi lagi seperti ketika belum tahu. Banyak orang yang mengakekoi mbae wis mati banyak. Bandirung ngakekoi sekarang barang mati dia akekoi. Karena bapaknya dulu belum akekoi sudah mati dia akekoi. Ada orang mati disembelihkan kambing, malah nek wong sugih disembelihkan sapi katanya tinggal akekah. Nah, ilmu dari mana itu? Nah, itu dah. Maka banyakan dari kita itu juga ya termasuk kita dulu sebelum ngaji agama ini kan cuma turun temurun, waris dari mbah Indonesia terus turun temurun terus. Tapi kalau mau ngaji ketahuan, oh ternyata yang saya laksanakan dulu salah, tidak betul, ya sudah istighfar mohon ampun pada Allah jangan diulang lagi, itu ya.
Atau kehilangan wedhus bae ra kanggo, ya wis baca mau apa lagi kamu. Tidak hanya itu, banyak ilmu yang belum kita tahu. Maka yang sudah sekarang terus ngajinya ditingkatkan terus, jangan sampai kita melakukan perbuatan ibadah lagi yang belum tahu akhirnya melakukan nanti jadi penyesalan lagi, jangan. Itu hakikatnya. Jadi kan malah ada kan, sampai sekarang itu masih bayi lahir diadani, dikomati, masih ada enggak begitu? Nah iya. Nah diterangke hadisnya cetot, diterangke gitu malah ana sing unek-unekke. Ya ta? Di ora percaya Allah ke ulama-ulama dulu, ulama mana? Nek ulama ngerti tenan ya ora gelem gitu. Ulama itu warathul anbiya. Ya, mewarisi para nabi. Nabi kita Muhammad SAW mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau pewaris para nabi, dia tidak akan mengadani bayi, itu nggak akan mengadani bayi. Dikomati bayi. Wong mati barang diadani, arep dikubur di komati ora enek. Nek ulama tenan ra gelem. Bab pewaris nabi, nabi tidak mewariskan yang seperti itu. Itu warisan dari mana? Ya. Bal natabi'u ma wajadna alaihi apana, itu warisan saka bapak-bapak dhisik. No pentingnya ngaji itu. Ya, ngono aja ana sing ora seneng. Ya, ngaji rasa ngaji Quran aja muluk-muluk itu ya. Ngaji Quran hadis muluk-muluk ya, gitu. Yes, ben wong arep muni apa karepmu, sing penting kita ngaji, tahu diamalkan, yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut silahkan. Allah juga menyebarkan Islam itu tidak memaksa untuk ikuti kok. Ya. Nabi tidak memaksa untuk mengikuti umatnya. Ya. Allah malah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam, itu nggak ada paksaan. Karena sudah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Nabi kita Muhammad SAW diperintah Allah itu bukan untuk mengislamkan orang. Bukan untuk mengislamkan, tapi untuk menyebarkan Islam. Ya, sebarkan Islam. Dan setelah disebarkan Islam, waman sya'afal yumin, waman sya'afal yakfur. Siapa mau iman silahkan iman, siapa mau kafir silahkan kafir. Tidak ada paksaan milih jadi orang yang beriman, ya, percaya kepada Al-Quran, tidak ada paksaan. Boleh kafir juga. Maka Nabi aja nggak bisa mengislamkan orang, apalagi kita mau mengislamkan orang. Ya, tapi kalau Islam disebarkan, ya, orang yang hatinya bersih, tersentuh dengan fitrahnya, ya, dia akan tersentuh, akan jadi orang Islam, menerima. Maka rombongan-rombongan yang datang yang tadi dengar ibu dari Wonosobo, ya, dari Wonosobo sampai ke sini, ya, ada lagi yang dari Sumatera, jadi datang ke sini, ya, hanya dengar radio, dengar TV, tersentuh hatinya. Ya, apalagi yang lain? Brosur halaman 5, hadis yang paling atas. An Samurata bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadai atau tergantung dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 106 nomor 2838.
Apa yang dimaksud dengan kata-kata tergade? Mohon dijelaskan. Jadi maksudnya tergade itu sangat penting. Seolah-olah sampai Nabi menggambarkan, nah anak tidak diakekoi itu seolah-olah belum sempurna. Dia dalam mensyukuri anak, mempunyai anak tadi belum sempurna. Sampai dikatakan tergade. Ini masih ada suatu tanggungan yang mestinya dilakukan belum dilakukan. Itu menunjukkan bahwa hukum akikoh itu sangat ditekankan. Walaupun tidak wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan, sangat dituntunkan oleh Rasulullah. Ya. Kalau mempunyai anak, supaya diakikohi, sembelihkan kambing pada hari ke-7. Lah kan orang Jawa ora diakikohi, disepasari. Ya. Seolah-olah nek duwe anak ora disepasari kaya urung sempurna gitu loh. Sepasari. Ana sing pitung dinan iki wong mati gitu kan, wong Jawa gitu kan. Nek wong mati pitung dinan. Ya. Tapi nek tuntunan justru 7 hari itu penyembelihan hewan untuk akikoh bayi. Ora dienggo wong mati. Lah nek wong mati berapa hari? Berapa hari untuk orang mati melahirkan wedhus itu berapa hari? Ya lah ya bapak-bapak yang biasa ndongan iki loh. Biasanya berapa hari disuruh doaan itu? Tapi orang mati nggak ada ya. Orang mati disembelihkan kambing itu nggak ada. Alah kamu kalau tempat kematian, makan-makan di tempat orang kematian itu dikatakan Rasulullah seperti meratap dosa itu. Dosa. Nah, itu ngertinya itu dari mana? Ya setelah kita ngaji, ketemu hati-hati Nabi. Ketemu itu adalah. Jadi maksud 3D itu seolah-olah kalau kamu diberi anak oleh Allah kok belum diakekoi, kaya belum sempurna. Kayak belum sempurna. Kayak ini diutang gitu. Maka akan disaur. Ya, nyawane kapan? Enggak hitung 7 hari belum diakekoi, nanti diakekoi setelah dewasa, setelah mau mati, setelah mati ya. Tidak begitu maksudnya. Ya. Jadi supaya bayi yang lahir itu kalau kamu mau bersyukur pada Allah, ya di antara lain itu adakan akikoh. Akikoh itu termasuk nusuk ibadah. Inna sholati wa nusuki. Ya, sesungguhnya sholatku dan nusuk. Nusuk itu ibadah, wujudnya ibadah. Menyembelih hewan. Dengan kata lain menyembelih hewan tujuannya untuk ibadah. Maka akikoh itu tidak boleh. Ya, beli wedhus terus dimakan sendiri sak keluarga nggak boleh. Wah ibadah maka dagingnya dibagi-bagikan seperti korban yang baru lalu kemarin itu. Kalau korban dagingnya dibagi-bagikan. Akikoh ya begitu. Boleh kambing kalau anaknya laki-laki sembelihkan 2 ekor kambing. Kalau anaknya perempuan sembelihkan 1 ekor kambing. Dagingnya dibagi-bagikan. Itu ibadah itu. Apalagi sembelihan akikoh hari yang ke-14 itu dagingnya halal apa tidak? Kok pertanyaanmu aneh? Ya, akikoh itu menurut tuntunan Nabi hari ke-7. Lah kok kowe nek hari 14, hari 21 halal apa enggak? Kenapa tidak hari ke-7? Hari ke-7 sudah jelas dituntunkan, sudah jelas halalnya. Karena dituntunkan. Kenapa kok memilih hari selain ke-7? Nah, mestinya gitu kamu. Oh, ternyata akikoh itu menurut Nabi ya disembelih ya tutbaku an yauma sabiati an yauma sabihi wa yuhlaku ya disembelihkan pada hari ke-7. Lah Nabi nuntuni hari ke-7 kok kamu milih hari ke-14?
Kalau memang mau adakan niat akikoh hari ke-7. Apalagi? Ada bayi lahir pada hari Rabu pukul 15. Untuk akikohnya tepatnya hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Akikohnya hari Selasa. Ya. Pukul 15 kan baru jam 3 sore toh? Iya, jadi sudah dihitung hari itu Selasa. Lahirnya Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Akikohnya hari Selasa. Apalagi? Untuk akikoh, dagingnya dirupakan atau diwujudkan masakan, kemudian dilengkapi dengan nasi dan buah agar siap dimakan bagi yang menerima akikoh. Hal yang seperti ini apakah diperbolehkan? Boleh saja, itu teknis asal tidak menimbulkan hal-hal yang baru. Kalau kamu antar itu dimasak, dilengkapi gedang, kerupuk, apalagi sambal goreng ya, atau gulai ya diterke rumah, nasi. Itu akhirnya nimbulkan nek orang desa umumnya nek diterimnya alamat apa? Nyumbang, wah ditonjoi iki berarti kok nyumbang. Nah, kalau memang gitu terus nimbul nyumbang, lebih baik seperti kurban kemarin, diteri mentah. Ya, dari mentah. Kemarin daging kurban diantar ke rumah kan tidak ada, terus balas nyumbang kan nggak ada. Lainnya diteri akikoh mateng sisan, terus ditambah macam-macam tadi, tinggal makan ya lagi kok nyumbang, terus nyumbang. Ya. Nah padahal akikoh itu ibadah kok disumbang, gitu. Belah wedhus menyembelih kambing harganya 1 juta, sumbangannya untuk 3 yuta. Berarti karena akikoh ibadi, makanya wis ranti anak to akikoh imbahe kuwi. Kalau memang tidak akan menimbulkan hal-hal yang baru, tidak masalah, itu teknis pembagian silahkan saja. Tapi kalau menimbulkan hal yang baru, nah itu yang menjadikan rusak ibadah nanti seperti itu. Apalagi? Pertanyaan yang berkaitan dengan akikoh cukup. Ya, yang lain-lain nggak ada lagi. Ya, adzan bayi sudah paham ya? Adzan itu disyariatkan untuk apa? Manggil orang, sholat apa? Sholat wajib. Sholat hari raya Idul Adha yang jumlah yang datang kemarin di mana itu ribuan orang. Itu pun tidak pakai adzan. Tidak pakai adzan, tidak pakai qomat. Kok bayi baru lahir malah diadzani, diqomati. Ya, lahir. Iya. Nah, diterangke apa adanya ini enek sing ora trimo malah. Ngowawai ajarane simbah dhisik. Ya. Mulane itu ada karena mengatakan kalau kamu diajak mengikuti Allah dan Rasul, coba sekali lagi dibaca itu surat Luqman ayat 21 itu. Surat Luqman ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.
Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala atau ke neraka? Ya, kalau diajak, mari kita ikuti Allah, yang dituntunkan Allah. Jawabnya tidak. Saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami. Ya. Apakah kamu ikuti juga bapak-bapakmu walaupun setan menyuruh mereka ke jalan yang salah, masuk neraka, kamu ikuti juga. Tapi direnung, ayat ini nanti direnungkan. Tambah lagi satu ayat 104 Al-Maidah ya, 104 Al-Maidah. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Ya, kalau orang dipanggil, mari kita ikuti ma anzalallah, apa yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah apa toh? Al-Quran. Mari kita ikuti Al-Quran. Wa ila rasul, mari kita ikuti Rasul. Ya, mereka menjawab, qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Mbah-mbah dhisik yo ngene, ndak usah ikut-ikut Quran atau hadis. Ya, kan itu mbah dulu begini. Ya, ndak bisa tuh. Terus dikala Allah, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu atau nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, kamu ikuti juga? Justru menerangkan agama apa, ya apa adanya itu malah dianggap aliran sesat. Ngowai ajarane mbah-mbah dhisik. Si mbah-mbah dulu ndak begitu kok. Ya, ya lagi cah saiki bar ngaji ning ente kuwi. Adzan bayi ra entuk, leng ra entuk ki sapa? Ya, adzan bayi boleh enggak? Silakan. Enggak boleh. Kita tidak melarang dan tidak menyuruh. Hanya diterangkan dalam hadis Nabi, ya, kalau itu adzan bayi, mati bayi, itu tidak ada dasar yang kuat. Ya. Ini juga begitu, kalau kita sebagai orang Islam, kalau diajak mengikuti Allah dan Rasulnya, mestinya jawabnya gimana? Sami'na wa ata'na. Surat An-Nur ayat 51 dibaca. Mestinya gitu jawabnya. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat. Harusnya gitu nek wong Islam. Nah kok jawabe pokoknya mbah-mbah dhisik gini ya. Lah jadi kamu tidak mengikuti Quran dan hadis berarti bukan agama Islam. Ya. Mengikuti agama nenek moyang. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ucapan orang mukmin
kalau dipanggil untuk mengikuti hukum Allah dan hukum Rasul, jawabannya sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya patuh, gitu loh. Orang kok jawabnya malah jangan mengambil hukum dari Quran, jangan mengambil hukum dari hadis. Ya, itu nanti kenapa? Racun. Quran racun ini racun piye ya. Quran itu asyifa 5 bisudur obat. Quran itu obat, jangan dianggap racun. Gitu? Nah, kok dianggap racun bagaimana? Maka jawabnya karena Quran itu la raiba fih, semua isinya benar, tidak ada yang salah Quran itu, maka jawabnya samina wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Tidak seperti tadi, ya. Diikutinya bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis. Ya. Cukup mengikuti apa yang saya dapati dari guru-guru saya dulu. Dari bapak-bapak saya, dari nenek-nenek moyang saya. Nah, itu. Maka kata Allah, awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yatadun. Apakah kamu ikuti juga bapak-bapakmu atau nenek moyangmu sekalipun dia tidak mendapat petunjuk, tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Jawabnya apa? Pokoknya bisa ngerti pokoknya ngene kuwi aja. Jajak rembukan. Ora bakal gatuk. Bukan dengan orang pokoknya ora bakal gatuk. Ya. Nah, itu ayat itu diresapkan, dirasakan bagaimana diri saya. Kalau kemarin tuntunan saya lakukan belum ada tuntunannya lakukan ibadah salah keliru, sekarang baru tahu kalau ibadahnya keliru. Bagaimana sikap saya? Ikuti Allah Rasul, apa saya akan nekat karpe diri? Itu untuk menanya pada dirinya sendiri, bukan untuk dudingi orang lain. Satu ayat lagi, 170 Al-Baqarah. Dari Al-Ma'idah 21, Al-Ma'idah 104 ya, Surat Luqman 21, Al-Baqarah 170. Itu hampir sama maksudnya. Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya kan? Hampir sama tuh ayat tadi. Apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, mari ikuti apa yang diturunkan Allah, maksudnya ikuti Al-Quran. Jawab mereka, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Tidak usah ikuti Quran, cukup kita ikuti apa yang saya dapati dari ya nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Nah, maka itulah apa yang kita lakukan ini. Umumnya kita belum ngaji juga ya, sudah sholat, sudah puasa, sudah apa yang dilakukan ya tinggal apa yang kita dapati dari bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita dulu. Ya, tanpa dasar kebenaran. Baik di sini yang udah. Ya, kita dapati yang begitu tuh wah masih banyak lah, banyak sekali. Ada upacara-upacara tertentu. Mulai jenenge di zaman dulu namanya kendurenan, jaluk selamat dianyangi hampir setiap saat. Dan ditemukan danyang itu dari mana toh? Kok ngerti danyang itu dari mana? Kitabnya apa? Kitab perdanyangan itu ya disebut dalam kitab apa?
Kalau Quran surat apa ayat berapa, kalau hadis riwayatnya siapa. Tidak ditemui tapi dijalani terus. Ya. Kalau selamat kedanyang. Dungane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya doa Islam. Permohonannya permohonan syirik. Dan Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil, syirik itu suatu kebatilan, bahkan kedzaliman yang besar. Ayat doa yang kamu baca tadi ayat hak itu Quran. Yang hak kamu campur dengan yang batil. Ya, ada Allah yang mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Yang hak itu ya hak, ya batil batil. Hak dan batil jangan dicampur. Kalau yang hak dan batil dicampur, jadinya apa? Jadinya batil, bukan kok jadi hak. Mung batil sithik wae. Maka saya contohkan, kamu memasak daging sapi atau kambing kemarin dapat daging kambing atau habis kurban 1 kilo daging sapi dimasak, dicolok nganggo daging babi setengah on aja lah. Nanti akhirnya halal kabeh apa jadi haram semua? Haram semua. 1 on bisa mengharamkan 1 kilo. Nah, mula jangan dicampur. Yang hak itu jelas, batil jelas. Al-haqqu bayyinun, al-halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Yang haram jelas, yang halal jelas. Antara yang halal dan yang haram jangan dicampur, nanti jadi haram semua. Karena nila setitik rusak susu sebelanga, gitu. Sebelanga kasih nila setitik jadi rengkap ya sudah, tidak bisa diminum malah. Tuh, maka agama Islam tuh ya tidak ada campurannya. Campurannya yang batil-batil harus disingkirkan. Ya, Quran itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Agama Islam itu warisan Rasulullah yang ditinggalkan kepada kita hanya 2, Quran dan Sunnah. Maka kalau ulama itu pewaris para nabi berarti mewarisi Quran dan Sunnah. Dan Sunnah. Maka kita di dalam beragama pun suruh mengikuti Nabi, mengikuti Allah. Maka tadi ayat surat Al-Maidah 104 tadi, ya, apabila dipanggil untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, ya, diteguatkan dalam surat Nur ayat 1 mestinya samina wa atona. Kalau jawabnya tidak samina wa atona, berarti bukan orang mukmin kamu, orang mukmin. Apalagi jawabnya balna tabiuma wajadna alaihi abana. Dah, mbah-mbah saya dulu ya begini, ya dah begini dah. Wah, kalau kita perhatikan itu banyak, apalagi di kampung-kampung petani juga itu mau mulai nanam padi, ada acara apa itu namanya? Wiwit. Nanti mau metik padi juga ada acara juga, wiwit. Mau bakar batu merah ya ada acara selamatan. Ya, mau mendirikan rumah juga ada acara selamatan. Juga atas penuhun sana dikasih padi dengan degan apa itu ya. Wah, itu ben apa katanya ben selamat. Itu yang menjadikan selamat. Padahal Allah telah turunkan Quran untuk menuntun manusia ke jalan selamat. Kenapa itu tidak dipakai malah tetap menguri-uri dulu? Nah, itu warisan dari mbah-mbah dulu begitu. Ya. Kalau mau miring anten kemana, ya, ini ke Jogja misalnya naik mobil, dihitung lewat kertek berapa nantinya. Dan dari sini ke Jogja tuh kerteknya berapa? Ya, setiap lewat jembatan nanti turun dikasih apa? Nah, dikasih tebusan takir, ada tumpeng kecil itu, ada apa lagi? Wah, itu tebusan, katanya lewat situ nanti tidak diganggu. Padahal nek salat iya karena butuh wa iya ka nasta'in, bohong kamu. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan dia yang saya mohon tolong. Ternyata kamu minta selamat, ya.
masang takir, masang sajian di tempat-tempat ya jembatan yang kamu lewati. Kadang-kadang walaupun sudah pasang sajian barang, lewat kertek nanti mobilnya diklakson walaupun nggak ada apa-apa. Nera dunia keng kon mbok aneng apa anake demit dolanan ning kono nek keplindas lho. Nah, kok iso ngono barangnya dari mana dulu asalnya? Ya. Nah, itulah maka akidah kita itu sangat jauh dari tuntunan. Nggak mau ngaji nggak akan lurus. Nggak akan lurus karena sudah mendarah daging, sudah turun temurun begitu itu. Ya sudah. Ya mudah-mudahan kita lah walaupun sisa umur kita ngerti agama sudah kasep tapi memperbaiki. Ya, memperbaiki. Bertobat dari hal yang tidak benar dulu yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Mohon ampun pada Allah kita alih melakukan suatu perbuatan yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Itu membawa tuntunan kepada keselamatan. Yahdi billahu manittaba'arid wa nahu subula salam. Quran itu menuntun manusia ke jalan keselamatan. Jadi jalan selamat itu hanya Al-Quran. Tidak ada jalan selamat lainnya Quran, tidak ada. Quran dan hadis kan ya. Tidak ada itu. Maka Allah perintahkan wala tattabi'u subula. Jangan mengikuti kalau kita ingin selamat jangan mengikuti jalan-jalan selain Quran. Ya, fatafaraqu bikum an sabilih. Kalau kamu ingin selamat toh ya diikuti jalan selain Al-Quran. Oh, itu malah makin menjauhkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Nah, kalau itu kata Quran harus diyakini. Karena Quran itu la raiba fih. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau hadis, walaupun dikatakan kata Rasulullah, qala Rasulullah, pertama harus ragu dulu. Seliti dulu apa benar apa tidak. Oh ternyata hadisnya palsu. Oh ternyata hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Kalau Quran ceknya lah, canda-canda ayat apapun yang di Quran dari awal sampai turun yang terakhir tidak ada yang perlu diragukan, semuanya benar. Ya sudah, ada lagi? Masih ada yang berkaitan dengan akikoh. Akikoh yang tidak dibagikan tetapi dimasak dan mengundang tetangga untuk makan di rumah yang melaksanakan akikoh, itu apakah diperbolehkan? Ya tadilah, kalau memang tidak menimbulkan masalah silakan. Dan diundang ya, diundang. Yang makan nanti kan yang diundang aja kan. Lain kalau antar daging rumah misalnya ya, satu rumah ikut makan kabeh itu. Anake, bojone, ya, suami istri makan semua. Tapi kalau kamu undang, akikohan yang datang siapa? Paling bapak itu, ya. Umpama ya, bapak repot tuh, bu itu undangan akikoh kamu datang aja bu. Wah, ibu rukaran gelem lah itu diundang bapak kok. Teko kono pedok dhewe ngono piye lah gitu. Nah, itulah lebih berkah kalau dibagi bagikan. Biar dimasak dengan tetangga itu sak keluarga makan semua. Ya diundang nang omahe dhewe ya yang datang ya satu bapak itu aja. Penyerta agama itu praktis. Wes tidak banyak repot, praktis dan bener dah. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismono Pak. Dari Bawen, Kabupaten Semarang. Oh ya, mari. Ini minta tausiahnya tentang masalah daging kambing akikoh. Itu yang diutamakan itu dibagikan kepada tetangga kanan kiri kita atau sesama warga ngaji yang tempatnya itu agak berjauhan gitu. Itu yang kedua, yaitu tentang pahala Pak.
dalam surat An-Nisa yang surat keempat ayat ke-134 itu kan pahala itu ada dua, yaitu pahala dunia dan di akhirat gitu. Terus yang ditanyakan itu, kalau kita rasakan pahala itu kan yang ujung-ujungnya nanti itu kan kita akan terima di hari akhir nanti, Pak. Mengapa ini juga ada yang intinya itu mencari pahala di dunia itu kan akan dikatakan rugi gitu, Pak. Itu mohon akan bagaimana? Akan rugi kita, Pak. Jadi kalau kita cuma mencari pahala di dunia itu kita akan rugi. Jadi kalau yang tidak rugi mencari pahala di akhirat. Insya Allah begitu, Pak. Nah, kalau sudah di akhirat mencari pahalanya kemana? Surga, Pak, insya Allah. Ya, terus? Jadi mohon ini diterangkan juga mohon dikasih contohnya gitu, Pak. Karena kalau kita rasakan itu kan pahala itu cuma nanti akan kita ambil di akhirat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akikah itu terutama yang dibagikan dagingnya itu kepada tetangga sekitar. Bukan kepada teman ngaji, ya, mengaji jauh-jauh. Ibarat tetangga sekitar yang dekat malah tidak dapat bagian, enggak, ya, dekat-dekat saja, terutama tetangga kanan kiri. Nah, ditanya kepada tadi, termasuk tetangga yang dekat gimana? Ya kira-kira sekitar 40 rumah dari tempatmu itu tetangga yang dekat. 40 rumah itu tetangga dekat. Nggak usah yang dekat-dekat, ya malah jauh-jauh di konco ngaji. Nggak ada aturan pembagian kepada konco ngaji, itu tidak. Tetangga dekat. Karena kalau ada apa-apa, tetangga itu akhirnya saudara kan. Ada keperluan apa-apa, sing diceluk mesti tetangga, bukan kok konco ngaji nih. Ya. Padahal kamu dibawain Semarang konco ngaji neng kene. Ada apa-apa harus panggil temannya, enggak. Maka tetangga dekat yang diutamakan. Kemudian mencari pahala, memang mencari pahala itu ketika di dunia, di akhirat sudah tidak bisa mencari pahala. Di akhirat itu tinggal memetik hasil pencariannya ketika di dunia. Ya. Maka di situ Allah katakan wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah. Ketika kamu hidup di dunia itu supaya berusaha mencari kebahagiaan di akhirat. Nah, kebahagiaan di akhirat itu kalau amalan di dunia itu banyak amalan baik mendapat pahala, nanti dipetik di akhirat. Bukan mencari pahala besok kalau sudah di akhirat. Di akhirat itu tidak ada mencari, tinggal memetik hasil. Hasil yang dikerjakan ketika di dunia. Maka jangan disia-siakan. Yang ada hubungan dengan akikah tadi ya. Kalau kita bisa menyembelih akikah untuk anak kelahiran kita dapat pahala. Pahalanya tadi dipetik di akhirat sana. Ya. Tapi mencarinya ketika di dunia ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tiap manusia dalam mempersiapkan bekal untuk untuk di akhirat. Bekal di akhirat itu apa? Itu amal perbuatan, amal soleh lah, amal perbuatan baik. Itu bekal hidup di akhirat. Yang dikerjakan ketika di dunia ini, metiknya di akhirat. Nah, supaya mendapat pahala dari Allah, jangan diberi hasilnya di akhirat. Semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia itu jangan mempunyai niat untuk yang lain-lain. Kecuali karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Salatku, ibadah sembelianku, ya, aktivitas hidupku sampai matiku hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan pengen dipuji manusia, tidak dapat hasil di akhirat nanti. Maka setiap ada kepentingan urusan akhirat, ya, supaya didahulukan. Karena yang harapkan cari bahagia di akhirat.
kebetulan kalau urusan akhirat dan urusan dunia bersamaan, utamakan akhiratnya. Sebab Allah berjanji, siapa mengutamakan akhirat daripada dunianya, ya Allah akan berikan akhiratnya dan dunia disertakan. Tapi siapa yang mengutamakan dunianya, kepentingan hidup di dunia daripada akhiratnya, dunia akan diberi sebagian saja. Di akhirat, wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak dapat bagian apa-apa. Baca surat Asy-Syura ayat 20 itu. Surat Asy-Syura nomor surat 42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Jadi mencari keuntungan. Orang berbuat baik ini mencari keuntungan di akhirat. Siapa yang berbuat di dunia ini, tujuannya mencari keuntungan di akhirat, akan ditambahkan oleh Allah keuntungannya. Tidak hanya dapat akhirat saja, dunia pun akan diberikan. Tapi siapa yang berusaha di dunia itu hanya mencari keuntungan dunia, diberi sebagian. Tidak semua apa yang diinginkan dunia itu dicapai semua, tidak. Bagian saja diberikan oleh Allah. Karena kita mempunyai keinginan 10 macam di dunia ini. Paling dapat 1 aja atau 2. Tidak 10 semua tercapai, tidak. Nah terus di akhirat, wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kamu nggak dapat bagian apa-apa. Karena memang aktivitas hidupmu di dunia kemarin hanya sekedar mencari keduniaan. Ya, maka ya didapat dunianya itu sebagian. Di akhirat tidak dapat karena memang tidak ada tujuan untuk mencari bahagia hidup di akhirat, nggak ada. Nah, itulah, coba dibaca ayat yang saudara tanyakan tadi, surat apa tadi? Yang surat An-Nisa ayat 134. Nah, dibaca. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sama dengan surat Asy-Syura ayat 20 tadi. Jadi pahala itu kalau diwatkan itu maksudnya balasan. Balasan lah. Siapa berbuat baik atau suatu perbuatan itu hanya mengharapkan balasan di dunia, rugi. Ya, seperti ayat Asy-Syura 20 tadi. Kalau yang kamu cari hanya dunia, wa malahu fil akhirati min nasib. Kamu di akhirat nggak dapat bagian. Tapi kalau kamu mencari balasan di dunia, kalau mencari balasan di akhirat, dunianya pun disertakan. Jadi hampir sama dengan surat Asy-Syura ayat 20 tadi. Maka orang hidup itu diarahkan oleh Allah, carilah bagian hidup bahagia itu di akhirat. Jangan hanya dunia, rugi. Kesenangan dunia itu yang kamu peroleh, kamu dapati, walaupun kerja keras untuk mencari dunia tadi, itu kesenangan yang menipu. Tidak bisa dipertahankan untuk selama-lamanya. Mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah suatu kesenangan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Tapi kalau yang kita cari balasan di akhirat, ya itu kesenangan yang hakiki, yang kesenangan yang sesungguhnya tidak akan habis. Ya. Duniamu disertakan. Akhirnya orang yang bekerja, berbuat, beramal untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat tercapai. Tapi kalau hanya kepentingan dunia saja, dunianya tercapai sebagian, akhiratnya tidak dapat bagian malah.